sekaligus terima kasih ketua panitia. Para hadirin yang berbahagia, dari Hotel Rasa Sayang lantai 7 Bagan Siapiapi, kami persembahkan Charter Night Distrik 307A2 Lions Club Bagan House, sponsoring club Lions Club Pekanbaru Riau Property. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bersama-sama atraksi barongsai yang dipersembahkan dari putra-putri Bagan yang luar biasa. Pada atraksi yang sebentar lagi akan kita saksikan, kami persembahkan untuk memberikan atraksinya pada malam hari ini dalam acara Charter Night Lions Club Bagan House.
Ya, kita berikan teguran yang sungguh meriah buat kedua barongsai yang luar biasa. Kepada dua barongsai dapat mengambil tempat di kiri dan kanan bendera ini. Silakan. Silakan di kiri dan kanan. Cakep. Properti untuk memasuki ruangan. Silakan mengambil tempat. Prosesi New Chapter Club dari Lions Club Bagan Host untuk mengambil dan memenuhi ruangan di depan ini. Happy birthday, happy
Kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kita hitung itu baru 30 tahun. Jelas, baru 30 tahun. Ya. Jadi pada periode ini saya ditugaskan oleh Gubernur Distrik Joni Ang sebagai Global Executive Team District Coordinator yang tugasnya adalah untuk perluasan dan pengembangan Lions Club. Dan selain itu saya juga ditugaskan sebagai Ketua PPMLI. PPMLI itu adalah Pusat Pelayanan Masyarakat Lions Indonesia di Medan, ya. Yang tugasnya adalah untuk melaksanakan kegiatan operasi mata katak gratis di Kota Medan. Ya, nanti akan saya jelaskan apa itu PPMLI. Ya mungkin fellow lain Bapak Ibu semua, ini adalah video singkat didirikannya Lions Club di dunia. Ya, ada suaranya nih, Kak Heri. In World War I was Melvin Jones, a successful insurance man. He was secretary of the Business Circle of Chicago, a lunch club established in part to help its members grow their businesses. However, Jones had a different goal in mind. I'm finding out that you do not get very far until you start doing things for others. And I'm beginning to believe that I can help some of the clubs, like the Circle, to have feelings in their hearts. Joe. Oke, ini adalah video singkat tentang sejarah didirikannya Lions Club di dunia. Dan tepatnya 7 Juni 1917. Jadi sampai saat ini Lions Club itu sudah berdiri 108 tahun di dunia. Ya, Lions Club ini didirikan oleh seorang yang namanya Melvin Jones. Melvin Jones ini adalah seorang agen asuransi pada saat itu. Jadi pada saat itu 1917 dunia itu mengalami Perang Dunia Pertama pada saat itu. Perang Dunia Pertama itu tahun 1914 sampai tahun 1918. Ya, jadi Lions Club itu didirikan pada saat Perang Dunia. Ya, mungkin Bapak Melvin Jones ini melihat kondisi masyarakat begitu kacaunya pada saat itu, beliau itu mengajak teman-teman dia untuk bergabung membentuk satu organisasi untuk membantu masyarakat yang dinamakan Lions Club. Ya, jadi kalau kita hitung 108 tahun, sangat itu satu generasi itu 25 tahun, berarti Lions Club itu sudah 4 generasi di dunia. Ya. Ya, ini adalah jumlah keanggotaan Lions Club di dunia. Selama 108 tahun, Lions Club itu sudah ada 1,38 juta member di dunia. Ya, cukup banyak ya. Termasuk pada malam hari ini ada penambahan 15 anggota dari bagan host. Jadi totalnya itu kira-kira 1.380.3 juta ya, 1,38 ya. Dan setiap tahun itu keanggotaan Lions Club itu bertambah terus, kira-kira 2,8% penambahannya, ratusan ribu member nah, setiap tahun bertambah. Ya, di dunia itu kita ada 49.510 klub, ditambah lagi bagan host 1 klub lagi. Ya. Luar biasa ya ini ya, klub Lions Club ini ya. Dan kita juga sangat banyak menerima donasi-donasi, baik dari anggota ataupun dari organisasi-organisasi lain. Ini kalau di data kita itu ada 56 juta US dollar. Ya kalau dirupiahkan ini triliunan lah angka sumbangannya. Ya. Dan di dunia itu kita ada 260 juta lebih masyarakat yang sudah kita bantu oleh Lions Club di seluruh dunia. Dan melibatkan jutaan member, kira-kira 200.000 member ini setiap hari ini, setiap tahun melakukan pelayanan. Ya. Dan 40 juta masyarakat yang sudah kita layani melalui yayasan kita, yaitu Lions Club International Foundation. Kita punya foundation juga yang mengumpulkan dana ini. Ya inilah kondisi dari Lions Club itu secara internasional. Ya Bapak Ibu fellow Lions Club itu ada motonya, karena kita organisasi besar yaitu we serve, moto kita itu, yang artinya melayani atau mengabdi. Ya, jadi semenjak kita bergabung di Lions Club, kita
Tujuan utama kita hanya cuma melayani dan tidak ada kepentingan apapun. Makanya Lions Club itu bisa diterima di 230 negara. Ya, kita ada di 230 negara. Ya, di benua manapun kita ada anggota Lions Club. Malah ada beberapa negara yang tidak diakui oleh PBB, tapi Lions Club itu ada di sana. Saya contohkan yang terdekat itu Taiwan. Taiwan itu tidak diakui oleh PBB karena dia merupakan bagian dari China. Tapi di Lions Club itu cukup berkembang sekali di sana. Di kota Taipei dia begitu banyak anggota Lions Club-nya. Ya, karena misi yang dibawa Lions Club itu adalah misi kemanusiaan, tidak ada kepentingan lain. Karena di Lions Club itu kita jarang membahas yang namanya agama, suku, antar golongan, apalagi politik jarang kita bahas. Karena misi kita cuma satu, mengabdi kepada masyarakat, berbagi ya kepada masyarakat. Oke, fellow Lion, Bapak Ibu semua, ini Lion ini bukan berarti artinya singa. Lion itu ada artinya, kepanjangannya yaitu Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety. Artinya di Indonesia kan adalah kemerdekaan, kecerdasan, keselamatan bangsa dan negara kami. Inilah kepanjangan dari Lions ya. Ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah bertanya ke saya, kenapa sih Ruth namanya Lion, singa kok dipilih singa ya? Memang saya belum mendapatkan penjelasan mengenai kenapa namanya singa. Tapi menurut saya mungkin pada saat itu zamannya beliau pendiri ini melihat ya singa ini kan raja hutan yang paling kuat ya. Maka dipilihlah logo dan namanya Lion. Ya, akhirnya memang benar bertahan sampai 109 tahun. Kita ini adalah salah satu organisasi terbesar di dunia. Ya. Dan salah satu organisasi yang paling lama dari 4 organisasi tertua di dunia. Jadi kita salah satu dan kita yang terbesar karena ada keanggotaan 1,38 juta. Oke, Bapak Ibu, fellow Lion semua, semenjak kita bergabung di Lions Club itu, biasanya panggilan kita itu adalah Lion di depan nama kita. Seperti saya biasa dipanggil Lion Rudiwu. Ya. Jadi kita tidak memanggil bapak, ibu, kakak, adik, semua itu kita udah tinggalkan karena menganggap itu semua sama. Semenjak kita bergabung itu kita semua sama, kita adalah saudara dalam pengabdian ya, biasanya sama semua, baik itu yang senior, saya 30 tahun, yang 15 tahun, semua sama panggilannya Lion di depan. Artinya apa? Kita setara semua, walaupun bapak ibu fellow Lion yang hadir hari ini baru bergabung sama dengan saya. Ya, rompinya juga yang dipakai itu kuning, itu sama semua, nggak ada yang beda. Iuran yang kami bayar 30 tahun di negara manapun semua sama sumbangsinya, nggak ada yang membedakan. Yang membedakan itu adalah jabatan pengabdian, ya, bukan jabatan kekuasaan. Ini ada video singkat kisah-kisah teman-teman kita dari berbagai negara yang sudah lama bergabung di Lions Club. Itu ada kulit putih, kulit hitam, semua ada video singkatnya. Ya oke, tadi videonya nggak bisa diputar ya. Jadi misi kita dan visi kita inilah yang membuat Lions Club itu bisa bertahan 108 tahun. Intinya adalah menjadi organisasi kemanusiaan terdepan dan terlengkap di dunia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan satu-satunya adalah mengabdi. Makanya kita bisa diterima oleh masyarakat dimanapun berada. Ya, di mana ada Lions Club, di situ ada. Di mana ada yang membutuhkan, di situ ada Lions Club. Inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat semuanya. Oke, fellow Lion, Bapak Ibu semua, sebagai organisasi besar kita dipimpin oleh seorang international president. Jadi pada tahun ini kita dipimpin oleh Fabrizio Oliveira, namanya international president kita dari negara Brazil, yang sudah bergabung di Lions Club 40 tahun. Beliau ini bergabung di Lions Club sejak 1985. Ya, lebih senior dari saya nih, Bapak ini, fellow Lion. Jadi Lion Fabrizio Oliveira ini punya moto yaitu Make Your Mark. Ya, international president kita ini mengajak kita untuk meninggalkan warisan-warisan yang baik dimanapun kita berada sebagai anggota Lions Club. Ya, Bapak Ibu mungkin bertanya, Lions Club itu kan sudah ada 1,38 juta, kok kami ini sebagai anggota Lion kok sibuk ajak teman-teman bergabung lagi? Karena kita ingin menambah tangan-tangan pengabdiannya. Semakin banyak orang bergabung di Lions Club, semakin banyak masyarakat bisa kita bantu. Ya, tapi selain itu,
international president kita, pemimpin kita itu punya misi. Ya, dalam 3 tahun terakhir ini kita menginginkan pencapaian keanggotaan menjadi 1,5 juta. Kita punya misi 1.5 namanya, mencapai 1,5 juta keanggotaan untuk selama 3 tahun ini. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa capai keanggotaan ini di 2026. Ya, dengan tambahnya Bapak Ibu 15 orang lagi, ini nanti berbagai daerah kita cari lagi teman-teman kita ajak lagi supaya mencapai 1,5 juta keanggotaan. Tadi Bapak Ibu sudah lihat, sudah keanggotaan kita sudah 1,38, berarti kurang 120.000 orang lagi. Harusnya tahun depannya akan tercapai jumlah keanggotaan ini. Ya. Jadi tadi video singkat, anggota lain semua sepakat mendukung program ini supaya keanggotaan lain itu mencapai 1,5 juta. Ya, fellow lain Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu bertanya, kapan sih Lions Club itu ada di Indonesia? Ya, Lions Club itu sudah ada di Indonesia tahun 1969, tepatnya 18 November. Ya, kalau kita hitung sampai saat ini Lions Club itu sudah ada kira-kira 56 tahun di Indonesia. Dengan klub pertamanya yaitu Lions Club Jakarta Host. Ya. Jadi di Medan sendiri, di kota Medan, kami di kota Medan itu Lions Club itu sudah ada sejak 1972. Jadi di kota Medan juga sudah cukup lama, sudah 53 tahun Lions Club itu ada di kota Medan. Ya, tepatnya 9 Mei. Ya, di Indonesia sendiri Lions Club itu dibagi menjadi 4 distrik. Ya, satu distrik itu meliputi beberapa provinsi, yaitu distrik A1, A2, B1, B2. Kita itu Medan dengan bagian Siapi-Api, Riau ada 4 provinsi ya, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau Daratan itu satu distrik. Ya, termasuk bagian Siapi-Api ini masuk ke distrik A2. Ya. Jadi dipimpin oleh seorang gubernur yang setiap tahun itu dipilih. Dan periode ini gubernur distrik kita itu adalah Lion Johnny Ang yang hari ini hadir bersama kita. Nah, ya, silakan Pak. Ya. Kalau gubernur provinsi itu membawai cuma satu provinsi. Kalau gubernur Lions Club itu membawai 4 provinsi. Ya, luar biasa ya gubernur Lions Club ya. Ya, ini dia. Dengan motonya itu adalah moment to shine, ya. Jadi moto gubernur kita ini mengajak kita-kitanya anggota lain itu menjadi sinar dimanapun kita berada. Ya, biasanya kita sering foto-foto, teman-teman merasa oh, fotonya kayak gini. Kok kayak gini fotonya? Ini artinya bersinar. Jadi kita ajak semua fellow lain dimanapun berada menjadi sinar di masyarakat, ya. Oke, beliau ini juga sudah lama bergabung di Lions Club dan keluarganya pasti semua diajak, istri, anak-anak semua adalah anggota Lions Club. Ya. Ini ada artinya semua, bersinar itu apa sih? Sign itu ada artinya, ini akan dijelaskan terpisah. Ya, ini adalah struktur organisasi dari Lions Club. Dari mulai klub itu 20 member, tapi sekarang ada program Join Together ya. Join Together mulai 15 member sudah bisa bergabung dengan fasilitas uang pendaftaran yang lebih ringan. Dan di atas klub itu ada ketua daerah, hari ini hadir ketua daerah Helena yang membawa beberapa klub. Di atasnya ada ketua wilayah yang membawa beberapa daerah. Kemudian distrik minimal 35 klub, 1.250 anggota. Tapi distrik kita ini adalah distrik yang terbesar di Indonesia. A2 itu punya 4.900 orang. Ya, walaupun 4 provinsi, tapi jumlah keanggotaan kita itu paling banyak dengan 144 klub. Ya, yang mayoritas Lions Club-nya itu ada di kota Medan. Jadi di kota Medan itu ada kira-kira 90 Lions Club yang kota kecil itu. Ya, jadi di Indonesia juga dipimpin seorang ketua dewan gubernur yang juga setiap tahun dipilih secara internasional. Dunia ini dibagi 8 area. Ya, Indonesia ini kita bergabung dengan Australia, New Zealand dan Papua New Guinea. Ya, kenapa kita bergabung dengan Australia bukan gabung dengan Singapura dan Malaysia yang dekat dengan kita? Karena kita ini diajak oleh
fellow lain dari Australia nih. Dulu awal-awal tahun 1969 orang Australia datang ke Jakarta mengajak orang Indonesia bergabung di Lions Club. Makanya kita bergabung ke mereka itu. Oke, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu juga bingung ya, kok banyak sekali jabatannya di Lions Club itu, banyak sekali jabatan-jabatannya, dari gubernur, sekretaris kabinet, bendahara kabinet, dan berbagai jabatan-jabatan. Ini semua anggota Lions Club ini punya kesempatan belajar di sini sebagai pemimpin. Ya, nanti siapa yang aktif akan dipilih. Tapi jangan khawatir, kita setiap kali ada training-training yang dilakukan untuk semua anggota Lions Club yang mendapatkan jabatan. Ya, di klub sendiri juga banyak sekali jabatan. Ada presiden, sekretaris, bendahara, wakil presiden, komite keanggotaan, komite servis, dan berbagai komite-komite yang ditunjuk oleh presiden klub. Ya, jadi pada hari ini kita akan melantik ya presiden, sekretaris, komite keanggotaan, komite servis dari Lions Club Bagan Host. Ya, ini 5 orang inilah yang mewakili pengurus dari klub ini. Ya, tapi jangan khawatir, Bapak Ibu fellow lain, semua orang punya kesempatan jadi presiden. Kalau mau jadi presiden itu paling enak ya gabung di Lions Club. Gak usah kampanye, cari teman-teman 20 langsung jadi presiden. Ya itulah di Lions Club itu. Ya. Oke, Bapak Ibu fellow lain semua, Lions Club itu begitu konsen dengan 8 program utama. Ya, kita selama puluhan tahun ini kita melihat ini ada 8 program yang Lions Club anggap ini adalah menjadi tantangan dunia ini. Ini kayaknya terputus ya sebagiannya. Ya, jadi ada diabetes, hunger, youth, kemudian vision, childhood cancer, environment, humanitarian, dan disaster relief. Ya, ini adalah 8 program utamanya. Mungkin Bapak Ibu semua pasti udah sering melakukan yang namanya program hunger, berbagi bakso, makanan segala macam itu pasti. Ya. Selain itu juga ada kepemudaan, kita ada program-program Leo Club, pembinaan remaja, penanaman pohon. Ini sosialisasi lah ini. Diabetes karena kan tidak bisa disembuhkan. Kita turut berpartisipasi untuk penyuluhan diabetes dan kanker anak. Ya, dan yang utama itu penting itu, yang terkenal itu Lions Club itu adalah vision, kacamata. Jadi mungkin perlu saya sampaikan, Bagan Api ini sebenarnya bukan tempat baru bagi Lions Club. Kita sejak 2017 Lions Club itu sudah hadir di kota Bagan Si Api-Api melalui kegiatan operasi mata katarak gratis. Ya, teman-teman pasti sudah tahu sejak 2017. Berarti hampir 8 tahun Lions Club itu sudah ada di sini. Padahal di kota ini belum ada Lions Club-nya. Makanya pada malam hari ini saya paling senang sekali Lions Club itu bisa hadir di sini supaya lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Ya. Kenapa kita harus jauh-jauh ya, orang luar yang melayani masyarakat di sini? Kenapa kita orang sendiri tidak care, peduli dengan masyarakat di sini? Kenapa kami itu dari awal begitu senangnya datang ke sini? Karena kenapa? Pesisir ini masih banyak sekali pasien-pasien buta katarak yang sebenarnya bisa disembuhkan, Bapak Ibu. Karena mungkin akses kesehatan, jarak jauh dari tempat pelayanan kesehatan, akhirnya banyak yang mungkin menjadi buta. Padahal itu bisa disembuhkan itu. Ya. Dan sejak 2017 setiap tahun kita 2 kali melaksanakan kegiatan operasi katarak, minimal itu dapat 200 pasien lebih di sini. Dan saya yakin dan percaya masih banyak sekali pasien-pasien bisa kita bantu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Lions Club Bagan Host ini bisa membantu kami lah. Ya, kebetulan saya ketuanya, ketua PPMRI itu yang khusus menangani kegiatan operasi mata katarak gratis. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini berbagai kegiatan yang kita lakukan dari 8 program utama itu, tapi setiap pun boleh menyiapkan program kerjanya masing-masing. Tidak mesti harus mengikuti yang sudah disampaikan oleh internasional. Cuma ini yang diutamakan ini. Ya, ini kegiatan operasi mata katarak gratis di rumah sakit lain. Tadi pagi kita ada operasi kira-kira 70 pasien di Kota Medan. Walaupun kami di sini operasi tetap berjalan di Kota Medan, di klinik kita ya. Klinik PPMRI, yaitu Pusat Pelayanan Masyarakat Lain Indonesia.
Ya, kita punya klinik sendiri, gedung 5 lantai. Kalau teman-teman pernah ke Medan, di Jalan Amir Hamzah, ya, itu di dunia itu cuma ada 2 aja. Di negara India, kalau tidak salah di Mumbai dan di kota Medan. Itu adalah kebanggaan kami sebagai anggota Lions Club yang ada di kota Medan. Kami itu begitu kompak, makanya kita punya klinik sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu fellow Lions nanti berkunjung ke Medan bisa call saya, bisa melihat langsung kegiatan operasi katarak gratis itu seperti apa sih. Bisa masuk sampai ruang operasi. Ya, ini setiap bulan kita lakukan ini. Ya, pagi tadi ini kita lakukan. Walaupun saya ketuanya hadir ke sini karena ingin mengikuti pelantikan Bagas, tapi di sana tetap berjalan. Teman-teman saya semua membantu kegiatan itu, tetap berjalan seperti biasa. Ya, fellow Lions mungkin bertanya, kenapa sih Lions Club itu begitu konsen terhadap yang namanya buta katarak yang bisa disembuhkan? Kita dimotivasi oleh seorang yang namanya Helen Keller. Kalau yang anak-anak muda tinggal searching aja Helen Keller seperti apa sih orang ini. Ini adalah seorang buta dan tuli yang cukup terkenal di masanya. Beliau ini pernah diundang oleh Lions Club dan hadir di konvensi Lions Club pada tahun 1925, ya Bapak Ibu. Beliau inilah yang memotivasi Lions Club untuk membantu memerangi buta katarak yang bisa disembuhkan. Ya, sejak itulah Lions Club itu begitu konsennya membantu pasien-pasien yang buta katarak. Ya, sampai hari ini ya. Ya, dari beliau itu pernah mendapatkan penghargaan dari Lions Club, Lion Humanitarian Award dari Lions Club International. Ya, dan setiap tahun Lions Club itu membagikan tongkat putih ini ke tunanetra. Kalau di Medan setiap tahun nih kita ada kasih 200-300 tongkat putih ini yang sangat bermanfaat bagi penyandang tunanetra. Bertanya, dari mana sih duitnya operasi katarak? Gak murah ya Bapak Ibu ya. Operasi katarak itu sangat mahal sekali. Ya, kita bisa biayai ratusan orang. Apalagi operasi di Bagan ini biayanya paling besar. Karena kita kirimkan dokter dari Medan, satu tim dokter sewa satu bus selama 3 hari. Operasi 200 lebih pasien itu hampir rata-rata habisnya 300 juta sekali itu operasi. Dari mana dananya itu? Dananya itu adalah kita kumpulkan melalui kegiatan Jalan Sehat. Ya, Jalan Sehat ini setiap tahun kita laksanakan, disponsori oleh berbagai perusahaan. Yang terakhir itu oleh Susu Adlin yang pernah minum ya teman-teman. Ya, ini 15.000 kaos yang kita jual. Ini pesertanya ini yang tahun lalu ini 12.000, memenuhi lapangan Benteng Medan. Ya, dana-dana inilah yang terkumpul kita pakai untuk mendanai kegiatan operasi mata katarak gratis di distrik kita ini. Ya, ini sudah 40 kali kita lakukan ini. Ini luar biasanya, cuma Medan aja bisa lakukan acara Jalan Sehat. Jakarta kota yang begitu besar pun tidak bisa setiap kali. Mereka nggak setiap tahun melaksanakan. Kalau Medan itu udah 40 tahun ini melaksanakannya ini, 40 kali. Cuma 2 kali aja kita stop karena COVID. Ya, dan klinik mata kita sudah didirikan sejak 1990. Sudah ada kita melaksanakan kegiatan operasi mata katarak gratis jauh sebelum ada BPJS. Kita sudah lakukan itu. Ya, oke, Bapak Ibu, inilah Lions Club ya. Ini ada foto-foto berbagai kegiatan Lions Club yang dilaksanakan yang menyangkut dengan 8 program utama Lions Club ini. Ini rata-rata di Medan semua nih kegiatannya semua ya. Ini kunjungan ke kanker anak ya. Ya, ini berbagai kegiatan. Penanaman pohon. Ya, ini Bapak Ibu, ini yang luar biasa sekali nih. Ya, sejak Lions Club itu ada di Indonesia, ini adalah bantuan terbesar yang pernah Indonesia terima. Ya, mungkin teman-teman pasti semua tahu nih, bencana tsunami, bencana yang paling dahsyat menurut saya di muka bumi ini. Ya, yang menghantam Provinsi Aceh. Ini ratusan ribu orang meninggal. Lions Club International sebagai organisasi pengabdian langsung mengirimkan sumbangan itu kira-kira 2 juta US dollar. Kalau kita rupiahkan itu kira-kira 33 miliar yang dipakai untuk membangun 150 rumah di Banda Aceh,
750 rumah di Seneden, ada bond, sampan, dan sekolah klinik kita ada bangun semua ini. Ya, mungkin angka ini 2 juta US dollar ini yang tercatat. Tapi selain ini banyak sekali klub lain seperti yang ada di Kota Medan itu mendapat kiriman bantuan. Itu yang tidak tercatat. Mungkin nilainya itu ratusan miliar itu bisa itu. Ya, untuk ke Aceh semua. Tapi yang tercatat ini 2 juta US dollar yang tercatat. Ya, kebetulan ini ada foto saya ini yang gede kan nampak. Ini saya ini pada tahun 2017 saya dengan beberapa mantan gubernur kami pernah mengunjungi rumah-rumah yang pernah dibangun oleh Landscape ini. Ya, ini utuh ini. Logo Landscape-nya masih ada, rumahnya masih utuh semua. Yang dibangun oleh Landscape pada tahun 2004. Ya, beberapa yang melaksanakan proyek ini sudah meninggal juga, teman-teman lain kita yang melaksanakan proyek ini sudah meninggal. Tapi ini rumah-rumah ini masih dihuni oleh ahli warisnya semua. Ada yang korbannya masih ada yang terselamatkan, masih menghuni rumah-rumah ini semua yang dibangun ini. Ini luar biasa lah, lain Kota Medan ini. Itulah dia. Ya, ini 2017 berarti 13 tahun setelah bencana ini masih utuh. Nanti kalau ada kesempatan saya akan bersama Gubernur John Yang akan kunjungi lagi rumah ini semua. Ya, inilah luar biasanya Landscape. Ya, ini berbagai bencana dimanapun. Pekanbaru sendiri juga beberapa bulan yang lalu ya Gubernur ya, waktu banjir di Pekanbaru, Landscape Internasional juga mengirimkan bantuan. Ya, harapan kita tentunya janganlah kita terima bantuan. Kalau terima bantuan berarti daerah kita terkena bencana ya. Mudah-mudahan jangan terima bantuan. Oke Bapak Ibu, ini berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Landscape di Kota Medan. Yang Pekanbaru saya nggak punya foto-fotonya. Ini Hari Anak Nasional, biasa ribuan anak kita undang. Nanti bulan 7 ini kita laksanakan di Kota Medan. Ya, ini berbagai acara keagamaan juga kita laksanakan. Ya, ini ada peace poster contest, menggambar poster perdamaian. Ini dilaksanakan di seluruh dunia nih. Pemenangnya ini akan dikirim beserta orang tuanya ke Amerika Serikat, kantor pusat Landscape. Ya, Indonesia kebetulan Jakarta kayaknya pernah sekali mendapatkan menjadi juara ini. Ya, biasanya ini dari China yang mendapatkan juara setiap tahunnya. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita juga bisa buat acara kegiatan peace poster contest ini di kota Bagansi Api-Api. Saya yakin di daerah sini pasti banyak sekali anak-anak yang pintar menggambar ini. Tapi sayang kalau nggak ada lombanya, gimana mereka bisa eksplor kemampuan mereka itu. Ya, dengan adanya Landscape Bargan House ini nanti akan bisa kita laksanakan. Ini juga ada program yang luar biasa, ada program pertukaran remaja. Jadi setiap tahun Landscape itu dari distrik kita ada 10 anak-anak yang pintar bisa berbahasa Inggris akan dikirim ya mengikuti pertukaran remaja. Dan kita juga menerima juga ini bulan 10 ini kita ada menerima beberapa anak, ada 10 anak dari berbagai negara yang diterima oleh Landscape yang ada di Kota Medan ini. Kita bawa jalan-jalan ke Danau Toba, ke Samosir ini ya, melihat budaya-budaya Indonesia. Ya, jadi kalau ada anak-anak Filula yang pintar bahasa Inggris boleh ikut ini program ini tanpa biaya. Ya, ini ada rapat kabinet yang kita laksanakan setiap 3 bulan sekali. Ya, selain kita rapat, di acara rapat kabinet ini kita jalan-jalan juga ini. Ini rapat kabinet kedua, kita berkumpul semua 100 orang lebih, kita jalan-jalan ke Pining. Setelah rapat kita jalan-jalan wisata. Ya, bagi Filula yang berminat silakan. Jadi di Danau Toba, Mariana Resort pada bulan Maret ini ya. Ya, ini juga Danau Toba, ini boleh semua anggota boleh ikut. Ya, ini Bafran yang setiap tahun disponsori oleh Busan Auto Finance. Ini dananya terkumpul dipakai untuk kegiatan-kegiatan Landscape. Ya, jadi Landscape Internasional itu kita juga banyak donatur dari pihak lain. Salah satu Bill Gates juga donatur kita. Mungkin juga yang terakhir ini ada sumbangan kacamata dari Esilon. Pernah dengar nggak? Kalau kacamata pasti tahu ya, pabrik kacamata yang paling terkenal. Kita mendapatkan 300.000 kacamata gratis yang bisa kita bagikan. Ya, dan distrik kita ini mendapatkan 75.000 kacamata. Ya, nanti dengan adanya Bagan House ini bisa bantu kita salurkan. 75 kacamata gratis itu aja tidak habis tahun ini kita bagikan. Ya,
Jadi kita butuh tangan-tangan pengabdian di daerah-daerah, terutama yang masih kurang mampu, belum sampai beli kacamata, Lions yang bagikan. Indomaret juga pernah memberikan bantuan bagi Lions Club. Ya mungkin Bapak Ibu berapa tahun yang lalu pernah menyumbang uang receh ya, belanja di Indomaret. Kasihnya nanya, ini boleh nggak disumbangkan? Itu semua ke Lions Club. Kita pernah terima dari Indomaret itu 1,2 miliar. Ya dipakai untuk sumbangan penggantian kacamata gratis bagi anak-anak di sekolah SD yang kurang mampu. Ya, seperti itu. Ya, ini berbagai training semenjak kita bergabung, kita selain melaksanakan kegiatan sosial, kita secara pribadi juga di training supaya jadi pintar kita, supaya jadi percaya diri, supaya belajar organisasi. Mungkin kalau Bapak Ibu kegiatan sosial ya tanpa Lions Club, sebenarnya saya bilang nggak perlu. Lions Club juga udah biasa melakukan kegiatan sosial kan. Kita punya duit, minggu kita senggang ajak istri kita, anak kita beli beras ya, kegiatan sosial udah bisa. Tanpa Lions Club itu sudah bisa, bro. Tapi bergabung di Lions Club itu kita merasakan hal-hal yang berbeda, ya. Ya ini berbagai training nih, kalau di Medan ini ada di training nih, presiden, sekretaris dilatih semua apa sih kerjaannya, tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, bendara seperti apa, semua ada tugas-tugasnya, jelas semua ini. Ya ini konvensi, kalau kita mau ikut bergabung juga boleh. Ini terakhir di Melbourne, Australia, di konvensi 106. Ini gubernur kita dilantik di Melbourne 1 tahun yang lalu, ya. Jadi periode Lions Club itu mulai 1 Juli sampai 30 Juni. Jadi masa jabatan kita sudah mau berakhir ini, tinggal 10 hari lagi. Ya ini konvensi juga, ini yang di Jakarta bulan lalu, bulan 5 kita konvensi di Pontianak. Jadi anggota-anggota Lions Club itu boleh ikut bergabung, punya teman-teman, berkenalan dengan fellow lain yang ada di seluruh Indonesia. Tahun depan itu di Bandung, kalau teman-teman dari Bagan mau ikut silakan, kita ajak sambil jalan-jalan ya. Oke, ini pelantikan anggota yang setiap tahun kita lakukan setahun 2 kali pertandingan olahraga. Nah, ini luar biasa lagi, fellow lain Bapak Ibu. Kita tahun lalu ada membuat tugu Lion di Sipinsur, Danau Toba. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan jalan-jalan liburan ke Danau Toba, ini ada satu tugu yang diresmikan oleh Bupati Humbang Hasudutan ini, Pak Dosman, dia hadir, beliau ini. Ya, view-nya begitu bagus, diizinkan membelangi view yang begitu bagus Danau Toba ini. Ya, kalau fellow lain ada yang berkunjung ke Medan boleh, ini ke lokasi itu. Ya, ini berbagai kegiatan yang luar biasa. Ini tertutup ini. Sorry. Jadi kita Lions Club ini berpartner dengan pemerintah. Ini ada salah satu Lions Club, itu Lions Club Medan Mulia membangun jembatan. Ini harganya nggak murah nih biaya ini. Kurasa di minimal 1 miliar ini. Dan Lions Club Medan Mulia pernah membangun instalasi gawat darurat di Kota Tarutung, rumah sakit HKBP No Mensen pada tahun 2017. Ini rumah sakit IGD ini dipakai sampai saat ini. Ini saya juga ikut hadir waktu itu. Ini foto saya ikut juga hadir di Tarutung, dan rumah sakit IGD ini dipakai sampai saat ini. Ya luar biasa ya Lions Club ya. Ini biayanya ini seingat saya ini 1,5 M ini. Kita bangun IGD. Ya kita kumpulin dana dari masyarakat, kita bangun ini. Kebetulan rumah sakitnya itu rumah sakit peninggalan zaman Belanda itu. Jadi IGD-nya tidak layak. Lions Club Medan Mulia berkesempatan untuk membangun ini. Ya luar biasa sekali ini Lions Club kita ini. Ini gubernur kita meresmikan juga, ini ada apa ini? Gubernur ini Legacy Project air bersih ya, di desa apa saya lupa nih. Hah? Nah ini di Belawan ini. Gubernur kita ini masih baru nih. Semester yang lalu kita buat air bersih di daerah Belawan ini. Oke, fellow lain Bapak Ibu semua, mungkin ada yang bertanya, manfaat apa sih untuk saya bergabung sebagai anggota Lions Club ya? Untungnya apa bagi saya? Ya, yang pertama itu adalah memperoleh kepuasan karena dapat membantu sesama yang memerlukan bantuan, belajar berbagi dan belajar mengabdi. Ya, inilah kepuasan ini. Ya, karena Bapak Ibu semua fellow lain kita ini adalah makhluk sosial, ya.
mana ada manusia ini di dunia ini bisa hidup sendiri, ada nggak ya? Nggak ada ya. Walaupun kita kaya pun kita pasti saling membutuhkan semuanya. Nggak bisa hidup sendiri kita. Baiknya kalau kita kaya sendiri, teman-teman kita sekeliling kita itu kurang mampu semana seperti apa. Nah, ini kita harus saling berbagi. Hidup itu seperti itu. Kita makhluk sosial. Ya kita berlebihan ya kita harus sharing. Melalui lain seperti ini, kita bisa berbagi kepada masyarakat sekeliling kita itu. Ya. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan kepemimpinan, berkomunikasi dan pengembangan diri. Tentulah ya Bapak Ibu nanti jadi presiden, belajar pidato hari ini, belajar memimpin, ada training-trainingnya, kita belajar. Tapi kalau kita sendiri kegiatan sosial aja, bagi beras kan selesai kan. Tapi kalau di lain itu banyak struktur-struktur jabatan yang bisa kita tempati untuk kita saling belajar. Ya terutama apalagi yang muda-muda yang sedang kuliah, sudah belajar prakteknya di mana? Tentunya kita harus cari organisasi yang baik tempat kita untuk belajar. Salah satunya adalah Lions Club kita belajar. Kalau di sekolah, di kampus itu ilmunya. Belajar prakteknya di mana? Ya harus di organisasi. Ya, yang salah satu yang terbaik adalah Lions Club karena sudah 108 tahun. Organisasi ini sudah teruji Bapak Ibu semua. Karena kita sudah melewati berbagai krisis ekonomi di dunia, Perang Dunia Kedua, kemudian berbagai krisis ekonomi, gejolak-gejolak di mana Lions Club ini bertahan. Artinya apa? Organisasi itu begitu hebatnya, sudah teruji. Kemana lagi kita cari organisasi yang begitu hebatnya? Ya inilah Lions Club. Bukan karena saya lama ya, karena memang itu sudah berproses ya. Ya ini semua belajar berorganisasi secara parlemen ya, dengan acuan Robert Rule of Order. Ya ini luar biasa karena tata cara berorganisasi Lions Club itu sudah sangat parlementer. Makanya kemarin kita lantik ya di Pekanbaru, salah satu contoh presidennya adalah anggota DPRD Kota Pekanbaru. Makanya beliau juga, saya bilang Pak Robin ini sama, saya bilang sama kami, sama-sama mengabdi. Cuma selama ini Bapak mengabdi sebagai anggota dewan pribadi, Bapak mengabdi. Kita ajak Bapak itu bergabung ke Lions Club bersama-sama, kita pakai Romiko ini kita mengabdi. Dan kekuatannya lebih hebat gitu ya. Ya, jadi beliau itu setuju ya memang seperti itu. Kalau kita kerjakan sendiri sedikit yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita bersama-sama banyak hal yang bisa kita kerjakan. Seperti tadi yang rumah sakit itu kalau satu orang cuma kita keluarin 1,5 M untuk bangun satu unit gawat darurat, mungkin mustahil itu ya. Oke, kemudian keuangan Lions Club itu sangat akuntabel. Ya, dan kita ada dana-dana yang kita terima akan dilaporkan semua secara jelas, nggak transparan. Ya seperti itu. Iuran yang kita terima dari anggota, dana-dana sumbangan dari masyarakat, semua tercatat semua. Oke, Bapak Ibu, yang poin kelima itu adalah memiliki sahabat di dalam dan luar negeri. Pastilah Bapak Ibu ya. Kayak hari ini kita teman-teman dari Medan mendapatkan teman-teman baru di bagian Siapi-Api ini ya. Besok lusa kalau kita datang lagi bisa kita kontak teman-teman kita. Kalau teman-teman ke Medan bisa hubungi kami. Ini kita pasti udah berteman. Karena kita udah satu bendera Lions Club ya. Ya pastilah berteman. Tapi kalau kita ada itu konvensi internasional banyak kan. Kalau gubernur dia udah ikut pelatihan di luar negeri, temannya banyak di Australia, dimanapun dia punya anggota Lions Club. Yang keenam ini membangun jaringan antar anggota DOK. Ya di Lions Club itu memang tidak boleh berbisnis. Tapi masa kita udah saling kenal, ada bisnis yang cocok ya apa salahnya ya. Pasti kita cari teman-teman kita lah yang dekat ini mau beli apa, masa kita cari orang luar udah kenal. Ya seperti itulah. Tadi itu terakhir pertukaran remaja. Oke, ini berbagai training yang bisa diikuti. Kalau Bapak Ibu Velo lain ke Medan yang sudah bergabung silakan, ada jadwal-jadwalnya. Ya, kemudian ini yang paling penting nih Bapak Ibu yang terakhir, sebagai anggota Lions Club itu syaratnya ada 8 poin. Saya yakin dan percaya 3-8 pasti Bapak Ibu Velo lain hari ini yang dilantik sudah memenuhinya. Tapi yang paling penting itu adalah poin keempat. Jadi Velo lain yang hadir di sini yang akan dilantik ini semua memenuhi syarat ini. Harus diundang. Lions Club itu tidak membuka pendaftaran. Jadi Bapak Ibu mau mendaftar, teman-teman ada yang mau mendaftar, kita tidak membuka pendaftaran. Tidak ada pendaftaran. Kita harus diajak. Jadi hari ini
Bapak Ibu Firulai dari Bagan Host ini sudah ajak oleh Lions Club Liam Property. Dia sudah memenuhi syarat. Dan begitu teman-teman juga diajak oleh Presiden Suryanto. Ya seperti itu. Kalau mau mendaftar ditolak, nggak boleh mendaftar. Tapi yang paling penting itu adalah iuran, Bapak Ibu. Ini iuran itu sama semua di seluruh negara. Di negara manapun kita bergabung angkanya sama. Uang pendaftaran 35 US dollar per tahun. Kalau dirupiahkan kira-kira 550.000. Kemudian iuran per tahunnya 48 US dollar per tahun, kira-kira 650.000. 650 ribuan atau 700-an kalau dirupiahkan. Iuran listrik itu kira-kira 35.000 per bulan. Ya kalau dirupiahkan itu kira-kira 105.000 per bulan. Ya, tapi khusus untuk Bagan Host ini kayaknya join together ya, kemarin program join together ini dihapus ini. Tinggal 300 US dollar itu untuk berapapun anggotanya, cukup ringan dia berikan. Karena dia Lions Club itu ingin mengajak lebih banyak teman-teman bergabung di Lions Club ya, Bapak Ibu. Seperti itu, dan dibayar setiap bulan Juli dan bulan Januari setiap tahun. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sih Lions Club itu saya sudah diajak bergabung, mau kerja, mengabdi, bayar iuran lagi kan? Bingung ya. Ada teman-teman tanya saya, kamu ajak, suruh saya bayar lagi. Ya Bapak Ibu, ini iuran ini adalah seperti darah kita ini Bapak Ibu. Inilah iuran ini yang membuat organisasi kami ini bisa bertahan 108 tahun. Karena di internasional kita di kantor pusat kita punya kantor sendiri, punya staf 350 orang yang untuk mengelola, ya, kelola keanggotaan kita, program-program kerja kita, mengelola sumbangan-sumbangan dari pihak lain, dari donatur lain. Begitupun di Indonesia, di Jakarta kita punya kantor PPMN di Jakarta, itu perlu biaya itu. Ya, kemudian di Medan sendiri kita pun juga punya staf di kantor kita di Jalan Amir Hamzah. Kita punya gedung sendiri di Malantai itu ada beberapa staf yang kita biayain seperti itu. Jadi inilah iuran inilah yang berguna untuk kelola organisasi ini. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir. Ada yang bertanya, waduh Pak, saya kan sibuk sekali, kamu ajak, nanti gimana saya mau aktif? Gak apa-apa Bapak Ibu, kami semuanya pun ada kerjaan semuanya. Ya, Senin sampai Sabtu pun kami kerja. Biasanya kami bakso cuma minggu aja. Karena ini kebetulan karena ada pelantikan, kami tinggalkan kerja kita beberapa hari, kita datang ke Bagan Siap yang besok pulang kita langsung kerja juga. Ya nggak boleh ditinggalkan. Walaupun begitu, Bapak Ibu kalau sibuk pun nggak apa-apa. Kalau cuma bayar iuran saja, Anda ini sudah mendukung yang namanya Lions Club. Ya, walaupun Anda itu tidak melakukan apa-apa, tapi sudah mendukung organisasi ini bekerja terus tanpa berhenti, karena dia ada di 230 negara, 24 jam ya. Hari ini malam sana di negara lain dia lagi baksos ini mungkin. Ya, karena kita 24 jam. Inilah Lions Club ini, Bapak Ibu. Ya, kita punya kas aktivitas dan kas sosial ini dibagi secara jelas. Jadi tidak, mudah-mudahan di Lions Club itu tidak terjadi yang namanya waduh ini mencurigai ini ada korupsi lah apa segala, biasa jangan terjadi. Karena keuangan kita itu begitu jelasnya. Kalau di distrik itu duitnya itu diaudit, nanti ada sebagian iuran distrik itu yang disetorkan gubernur distrik dipegang oleh bendara kami itu nanti diaudit di bulan 7. Dana-dananya dipakai kemana sih? Ya, jadi harus dipertanggungjawabkan semua, tidak sembarangan ya. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya, ini penjelasan singkat tentang Lions Club. Mungkin ada informasi apapun, sekarang ada zamannya digital, tinggal searching di Google aja sudah tahu semua. Mudah-mudahan Lions Club ini setahu saya 30 tahun saya mengabdi tidak ada berita-berita negatif tentang Lions Club, karena murni kita pengabdian, gak ada kepentingan apapun. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Velo lain. Selanjutnya pemanggilan pejabat head table. Nama-nama yang saya sebutkan mohon dapat mengambil tempat pada meja yang telah disediakan. Guiding Lions Club Bagan Host Feni Fitrianti.
Presiden Sponsoring Lions Club Riau Property Suryanto. Chapter Presiden Lions Club Bagan Host Suyanto. GET District Koordinator Lions Club Internasional Distrik 307A2 Rudiwu. District Governor Lions Club Internasional Distrik 307A2 Johnny A. Ketua Panitia Agus Kurniawan. Pembukaan oleh Ketua Panitia Charter Night Lion Agus Kurniawan. Kepada Bapak Agus Kurniawan kami persilakan. Dipersilakan duduk. Lions Club Charter Night Lions Club Bagan Internasional kepada Lions Club Bagan Host, saya buka pada pukul 9. Terima kasih. Roll call oleh Sekretaris Kabinet Davin Tania. Baik, selamat malam Vidolain semuanya ya. Jadi saya akan melakukan roll call ya, yang merupakan perkenalan yang merupakan tradisi dari Lions Club Internasional. Saya akan mulai dari Guiding Lion Lions Club Bagan House, Fanny Fitrianti. Presiden Lions Club Pekanbaru Riau Property yang juga merupakan Guiding Lion Lions Club Bagan House, Suryanto. Satu Presiden Lions Club Bagan House, Suyanto. Global Accessibility District Koordinator atau juga yang merupakan Ketua Pusat Pelayanan Masyarakat Lions Indonesia Medan, Rudiwu. Ketua Panitia Agus Kurniawan. Gubernur Distrik 307A2 Johnny A. Sekretaris Kabinet Davin Tania, saya sendiri. Bendahara Kabinet Hendrik Jawi. Ketua Daerah 25 Helena. Wakil Ketua Komite Lingkungan Hidup Distrik 307A2 Muhammad Kawi. Anggota Global Leadership Team Henry. Baik, saya akan memasuki roll call club ya. Lions Club Medan Kesawan New Century. Kesawan Momen Usai. Lions Club Medan Lestari. Lestari Go Green. Lions Club Medan Millennial. Lions Jamal. Lions Club Medan Premier. Premier
Nah, dan ini dia tuan rumah kita juga ya. Lions Club Pekanbaru Riau Property. Lions Club Pekanbaru UMKM. Sukses, jaya, jaya, jaya. Dan inilah dia klub terbaru kita, Lions Club Bagan House. Oke, sekali lagi ya, oke, kompak ya, kompak semuanya ya. Berdiri ya, semua ya. Oke, Lions Club Bagan House. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, seluruh hadirin diharapkan berdiri. Menyanyikan lagu Mars Lions. Kami anggota Lions Indonesia tercipta, multidistrik 307, mengabdi bersama dengan tulus ikhlas, tujuan utama kita. Walau berbeda suku atau beda agama, bukan suatu masalah. Bineka Tunggal Ika, Pancasila dasar negara. Ayo, ayo, ayo bergabung bersama dengan sukacita untuk pengertian, jadikan budaya bangsa. Ayo, ayo, ayo bergabung bersama dengan sukacita untuk pengertian, jadikan jiwa yang mulia. Anggota Lions Indonesia tercinta, multidistrik 307, mengabdi bersama dengan tulus ikhlas, tujuan utama kita. Walau berbeda suku atau beda agama, bukan suatu masalah.
jadikan budaya bangsa. Ayo, 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 bergabung bersama dengan sukacita untuk pengabdian, jadikan jiwa yang mulia. Pembacaan doa oleh Lion kami. Doa untuk charter night malam ini. Puji dan syukur kepadamu Allah yang Maha Esa dan Maha Benar. Terima kasih kami hatur padamu atas rahmat kesehatan yang kami nikmati, menjadikan kami umatmu yang sadar akan arti hadirmu dalam hidup kami. Terima kasih atas tuntunanmu menghantar kami ke tempat ini dalam penugasan dan peneguhan tujuan mulia panggilan pengabdian kami bagi dunia. Izinkan kami melaksanakan pelantikan Lions Club baru distrik 307A2 wilayah Bagan Siapi-Api pada charter night ini, yang akan melahirkan abdi-abdi baru sebagai perpanjangan kasih-Mu terhadap dunia melalui berbagai pilar kehidupan. Kami percaya akan kehendak-Mu yang terus menyertai kami dalam pelantikan malam ini dan realisasi pilar-pilar Lions Club. Kami siap menjadi duta-duta kebaikan dan harapan dimanapun kami berada. Atas segala kebaikan-Mu, kami memulai acara ini. Dalam nama-Mu, amin. Pembacaan tujuan Lions oleh Lion Rika Chandra dilanjutkan dengan pembacaan kode etik Lions oleh Lion Lee Elwan. Tujuan Lion Group menciptakan dengan menumbuhkan semangat saling mengerti antara bangsa-bangsa sedunia. 2. Mengajukan norma-norma yang baik dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 3. Menaruh perhatian secara aktif terhadap kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang seni, budaya, sosial, dan tata sosial. 4. Mempersatukan semua anggota grup dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. 5. Menyediakan forum untuk berdiskusi secara bebas mengenai segala hal yang berkenaan dengan kepentingan umum, asal politik, agama, kesukuan, dan kebangsaan tidak dipersalahkan. 6. Mendorong orang-orang yang berjiwa mengabdi untuk berbakti kepada masyarakat tanpa berharap imbalan keuangan bagi dirinya, dan mendorong ditingkatkannya daya guna untuk norma etika yang tinggi dalam perdagangan, industri, profesi, pelayanan umum, dan usaha wisata. Kode etik Lion Club. 1. Kami akan menunjukkan keyakinan pada kemuliaan pekerjaan kami dengan bekerja secara tekun sehingga kami dapat memperoleh nama baik karena mutu karya kami. 2. Kami akan berusaha mencapai keberhasilan dan mengharapkan penghasilan atau keuntungan yang wajar sebagai hak kami, tetapi tidak mau menerima untung atau keberhasilan dengan mengorbankan harga diri karena menyalahgunakan kesempatan atau karena tindakan kami yang kejujurannya diragukan. 3. Kami akan selalu ingat bahwa untuk membina usaha sendiri tidak usah menentukan usaha orang lain. Setia kepada klien dan pelanggan dan jujur pada diri sendiri. 4. Bila timbul keraguan tentang kebenaran atau kelayakan dari kedudukan atau tindakan kami berharap bersama, kami akan mengatasi keraguan itu tanpa mementingkan diri sendiri. 5.
kami berpendirian bahwa persahabatan adalah tujuan dan bukan sarana. Bahwa persahabatan sejati tidak terjadi karena saling memberi. Persahabatan sejati tidak meminta apapun tetapi menerima suatu budi baik sesuai dengan semangat ketika diberikan. 6. Kami akan selalu ingat kewajiban kami sebagai warga negara terhadap bangsa, negara, dan masyarakat kami, dan memberikan kepadanya kesetiaan kami yang tak tergoyahkan dalam ucapan, tindakan, dan perbuatan. Untuk itu kami akan memberikan waktu, tenaga, dan sumber daya kami seluas-luasnya. 7. Kami akan membantu sesama yang ikut berprihatin kepada yang menderita dengan mengulurkan tangan kepada yang lemah dan yang tidak mampu. 8. Kami akan berhati-hati dalam memberikan kritik dan bermurah hati dengan pujian. Kami ingin membangun dan tidak menghancurkan. Jabat Head Table dan seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Charter Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gubernur di Distrik Joni Ang, GLT DC Rudi Wu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gubernur Distrik Joni Ang, kemudian GET DC Rudi Wu, Presiden sponsor Lion Club Pekanbaru Riau, Properti Lion Suryanto Aung, Charter Presiden Lion Club, Bagan Host Lion Suyanto Robin, Guiding Lion Feni, Sekretaris Kabinet Davin Tania, Bendahara Kabinet Hendrik Kangwi, Ketua Daerah 25 Helina, para pengurus distrik, serta semua fellow Lion yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Maha Esa atas berkat rahmat karunia yang diberikan kepada kami sehingga mampu mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengeranggaan pelantikan Lions Club Bagan Host 15 member. Merupakan kebanggaan bagi saya pada hari ini. Saya diberikan kesempatan dan tanggung jawab sebagai Ketua Panitia Chartermed. Atas nama Panitia Chartermed, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menyukseskan acara ini, terutama kepada para donatur yang sudah dengan ringan tangan membantu kami. Tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Distrik Joni Ang, JIT DC Rudi Wu, Presiden Lions Club Pekanbaru Riau, Porpotri, serta para pengurus Lion Club sponsoring yang telah memberikan bimbingan bantuan hingga acara Chartermed ini dapat terlaksana dengan baik. Salam pengabdian, Agus Kurniawan.
pelantikan anggota dan pengurus Lions Club Bagan Host. Seluruh pengurus dan anggota Lions Club Bagan Host dipersilakan mengambil tempat. Kepada Gubernur Distrik 307 A2 Joni Ang kami persilakan. Selamat malam Pilo lain semuanya. Hari ini pada tanggal 22 Juni 2025 saya akan melaksanakan upacara penerimaan charter certificate dan pelantikan pengurus klub Lions Club Bagan Host. Saya minta GDDC Rudiu mendampingi dan Ketua Daerah Helena mendampingi. Pada hari yang berbahagia ini, saya selaku Gubernur Distrik 307 A2 masa bakti 2024-2025 akan menyerahkan charter certificate dari Lions Club Internasional kepada Lions Club Bagan Host. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan melantik para anggota dan badan pengurus klub sehingga roda organisasi klub dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu calon anggota dan badan pengurus klub, sebelum upacara pelantikan dimulai, saya ingin menyampaikan sekilas sejarah singkat Lions Club Internasional untuk disimak dengan sebaik-baiknya. Lions Club di mana Anda bergabung di dalamnya bernaung di bawah asosiasi internasional yang bernama The International Association of Lions Club atau Lions Club Internasional. Lions Club Internasional bukan organisasi yang bersifat persaudaraan, sosial atau politik, tetapi merupakan organisasi pengabdian masyarakat yang terbesar dan terlengkap di dunia, yang didirikan di Chicago, Illinois, Amerika pada tahun 1917 oleh Melvin Jones. Kini telah berusia 108 tahun, tersebar di 210 negara dengan jumlah anggota kurang lebih 1,4 juta orang yang melayani di lebih dari 50.000 klub di seluruh dunia dengan moto We Serve. Kami mengabdi. Menjadi anggota Lions Club tidak dapat diperoleh melalui pendaftaran, tetapi diundang, dan undangan ini merupakan satu kehormatan karena Anda tidak mencarinya. Sebagai anggota, Anda diharapkan dapat menyediakan waktu untuk menghadiri rapat-rapat klub dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengabdian, serta harus memenuhi kewajiban membayar iuran yang nilainya ditetapkan oleh klub. Janji anggota baru. Anda sekalian yang berdiri di hadapan saya telah mengungkapkan keinginan untuk bergabung dengan Lions Club Bagan Host, Lions Club Indonesia, dan Lions Club Internasional. Untuk itu saya mengundang Anda mengucapkan janji anggota sebagai berikut. Saya dengan ini menerima keanggotaan Lions Club Bagan Host. Saya tahu bahwa keanggotaan dalam klub ini mewajibkan saya untuk mengikuti semua peraturan dan kegiatan klub. Saya berjanji akan melaksanakan sebaik-baiknya kode etik Lions, menghadiri semua pertemuan klub, menerima penugasan yang dibebankan kepada saya,
dan saya akan berusaha untuk mengambil bagian dalam program Lions Club Baganghorst, Lions Club Indonesia, Lions Club Internasional. Anda kini telah resmi menjadi anggota Lions Club Baganghorst. Selamat buat para anggota yang telah bergabung di Lions Club Baganghorst. Sekarang kita akan melaksanakan pelantikan dan janji badan pengurus klub. Perkenankan saya untuk melantik dan mendengarkan janji para badan pengurus klub yang akan diwakili oleh 5 orang, yaitu Presiden, Sekretaris, Bendahara, Membership Chairperson, dan Service Chairperson Club. Untuk Service Chairperson, Lion Agus Kurniawan, kami mohon ke depan. Lion Agus Kurniawan, Anda telah diangkat sebagai Service Chairperson Club. Anda bertanggung jawab atas pengembangan dan perencanaan aksi proyek pelayanan klub selama setahun, dan mengajak seluruh anggota untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan distrik dan klub, serta melaporkan seluruh kegiatan klub setiap akhir bulan secara online ke Lions Club Internasional. Untuk itu, Anda harus memberikan janji. Bersediakah Anda melaksanakan tugas Service Chairperson Club dengan sebaik-baiknya? Bersedia. Terima kasih. Kembali Bapak. Membership Chairperson Lee Elwan, Lion Lee Elwan, Anda telah diangkat sebagai Membership Chairperson Club. Anda bertanggung jawab atas keanggotaan di klub ini, mulai dari saat seleksi calon, memberikan orientasi dan penerimaan anggota. Untuk itu, Anda harus memberikan janji. Bersediakah Anda melaksanakan tugas Membership Chairperson Club dengan sebaik-baiknya? Bersedia. Terima kasih. Untuk bendahara klub, Lion Alex Young. Lion Alex Young, Anda telah diangkat sebagai bendahara klub. Anda akan mengelola semua uang klub
sebaiknya Anda menyimpan semua uang yang diterima pada satu atau beberapa bank sebagaimana yang telah ditetapkan oleh badan pengurus klub. Anda hanya boleh mengeluarkan uang untuk membayar semua kewajiban klub yang telah disetujui oleh badan pengurus klub. Anda harus membuat, menyimpan, dan memelihara semua catatan penerimaan dan pengeluaran secara tertib sebagai tanda kesetiaan di dalam pelaksanaan tugas dan juga merupakan perlindungan diri Anda agar berjalan sesuai dengan prosedur keuangan yang telah diakui dan diterima. Maka Anda harus memberikan janji. Bersediakah Anda melaksanakan tugas bendahara klub dengan sebaik-baiknya? Bersedia. Terima kasih. Sekretaris Klub Husni Hunhui. Layan Husni atau Hunhui, Anda telah diangkat sebagai sekretaris klub. Sekretaris merupakan salah satu jabatan terpenting dalam klub. Suksesnya klub sangat ditentukan oleh efisiensinya pelaksanaan tugas sekretaris. Anda adalah tangan kanan presiden klub. Di bawah arahan presiden dan badan pengurus klub, Anda merupakan pejabat penghubung antara klub Anda dengan badan pengurus Lions Club Internasional, Lions Club Indonesia Distrik 307A2 dan Lions Club lainnya. Anda akan banyak berkomunikasi, oleh karena itu tugas Anda agar menjaga semua komunikasi tersebut dapat disampaikan dan diteruskan kepada badan pengurus klub dan anggota sebagaimana mestinya. Sesuai dengan anggaran dasar Lions Club Internasional dan peraturan-peraturan tambahannya, tugas Anda diantaranya harus membuat catatan mengenai kegiatan klub, termasuk risalah-risalah rapat badan pengurus klub maupun rapat berkala anggota, membuat daftar hadir dan daftar anggota klub termasuk profesi, alamat, dan nomor telepon yang bersangkutan, serta melaporkan secara teratur monthly membership report ke Lions Club Internasional secara online. Untuk itu, Anda harus memberikan janji. Bersediakah Anda melaksanakan tugas sekretaris klub dengan sebaik-baiknya? Bersedia. Terima kasih. Sekarang saya akan melantik Presiden Klub Suyanto Robin. Lain Suyanto Robin, Anda telah diangkat sebagai Presiden klub. Anda adalah pengurus eksekutif tertinggi klub dan diharapkan untuk menghadiri dan memimpin semua rapat-rapat klub, baik rapat badan pengurus maupun rapat berkala anggota. Anda harus membentuk komite administratif dan komite aktivitas sesuai dengan struktur organisasi klub yang baku dari Lions Club Internasional. Anda bersama sekretaris klub menjadi anggota aktif dari komite penasehat gubernur distrik. Oleh karena itu, Anda harus bekerja sama dan menghadiri rapat triwulan komite penasehat di daerah Anda. Pada akhir masa bakti, Anda harus membuat laporan pencapaian klub untuk dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Anda harus memberikan janji. Bersediakah Anda melaksanakan tugas presiden klub dengan sebaik-baiknya? Bersedia. Terima kasih. Penyerahan sertifikat charter.
penyerahan sertifikat charter. Penyerahan lonceng. Penyerahan patakan. Sini masih bisa. Sebelah sini. Biar tak berat. Satu, dua, tiga. Yodisa. Bentar. Foto dulu ya. Iya ya. Udah fotonya belum? Bagan host. Tembok Bara. Perlu dinaikkan belum benderanya yang Hah? Ya, kita ini ya. Anggota dan seluruh badan pengurus Lions Club Badan Host kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Penyerahan PIN Guiding Lions yang dilakukan oleh Gubernur Distrik 307 A2 Joni A. Kepada Guiding Lions kami persilakan.
Pidato penerimaan jabatan Charter Presiden oleh Charter Presiden Lions Club Bagan Hos Suyanto. Pertama-tama puji syukur atas acara ini, seperti salam pengabdian untuk kita semua. Salam pengabdian. Pertama-tama kita terima kasih kepada Ketua Panitia Charter Night Line Agus Kurniawan. Terima kasih Ketua Panitia kita. Kedua, Gubernur Distrik Joni Ang. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ketiga, Get Desi Rudiwu. Terus keempat, Presiden Sponsoring Lion Pekanbaru Riau Property, Lion Suryanto Aun. Terima kasih. Kelima, Guiding Lion Feni Fitri Yanti. Terima kasih. Keenam, Sekretaris Kabinet Lion David Tania. Ketujuh, Bendahara Kabinet Hendrik Ciawi. Kedelapan, Ketua Daerah 25 Helina KD, luar biasa. 9, pengurus distrik, para pengurus distrik, ya. Dan ke-10, serta semua follow klien yang saya banggakan dan para undangan hadirin yang telah meluangkan waktu mengisi acara kita. Terima kasih untuk kita semua di sini. Mungkin tidak terlalu panjang lebar pidato kali ini. Pertama-tama saya bangga dan terima kasih waktu yang diberikan. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk pelantikan pengurus Bagan Hos di Bagan Siapi-Api. Dan semoga dengan hadirnya Lion Bagan Hos di Bagan Siapi-Api ini akan menjadi berkat dan rahmat bagi masyarakat Rokan Hilir, khususnya Bagan Siapi-Api. Amin. Oke, terima kasih. Bila mana ada salah-salah ataupun kekurangan dalam acara ini, dan yang mau kasih terima kasih waktu dan kesempatan dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan, saya ucapkan minta maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih. Bagan Hos, hey Kata sambutan Presiden Sponsoring Lions Club oleh Presiden Lions Club Pekanbaru Riau Property, Suryanto Aun. Baik, selamat malam semuanya. Yang kami hormati Ketua Panitia Lion Agus, yang kami hormati Gubernur Distrik 307A2 DJ Joni Ang, yang kami hormati Get DC Rudiwu, yang saya hormati Sekap David Tania, yang saya hormati Bendahara Kabinet Hendrik Ciawi, yang saya hormati KD luar biasa kita, KD 25, KD Helina, oke, para pengurus distrik dan seluruh fellow Lion yang saya cintai. Oke, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini akhirnya Lions Club Bagan Hos sudah terbentuk. Ya, puji Tuhan ya, karena kita juga selamat kepada Lions Club Bagan Hos ya, Presiden Suyanto atau yang lebih dikenal dengan Robin Lim, beserta sekretaris Pak Hui dan Bendahara Pak Alek, serta seluruh fellow Lion dari Bagan Hos. Ya, kami dari Lions Club Sponsoring Lions Club Pekanbaru Riau Property itu sangat bangga karena akhirnya Lions Club ini bisa terbentuk, dan ini semua adalah berkat jerih payah dan didikan dari DG kita ya, DG Joni Ang.
Ya, kita juga berharap dengan adanya Lions Club di Bagan nanti beberapa pengabdian akan dilaksanakan oleh Presiden Lions Club Bagan House, itu Presiden Robin beserta seluruh fellow Lion yang ada di Bagan House. Oke, mungkin karena untuk mempersingkat waktu sebelum saya tutup, saya ada satu buah pantun. Oke, baik. Tongkang dibakar dengan keyakinan, langit bersinar terang bersatu. Presiden Robin memimpin dengan ketulusan. Semoga Lions Bagan House selalu maju. Terima kasih, salam pengabdian. Kata sambutan Gubernur Distrik 307 A2 Joni A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Panitia Charter Night pelantikan Lions Club Bagan House Agus Kurniawan, GT DC Rudi Wu, Presiden Lions Club Pekanbaru Riau Property Suryanto, ya Presiden Suryanto atau AUD. Juga yang saya hormati Charter Presiden Suyanto yang dikenal Robin. Yang saya hormati juga Guiding Lion Feni Fitrianti. Hadir pada malam hari ini di acara pelantikan Sekretaris Kabinet David Tania beserta Bendahara Kabinet Hendrik Jawi, juga Ketua Daerah 25 Elina. Yang saya hormati Wakil Komite Muhammad Kawi dan seluruh member dari Lions Club Riau Property. Juga yang saya banggakan para hadirin yang hadir pada malam ini dan seluruh member baru dari Lions Club Bagan House. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita semua diberi kesehatan, keselamatan semua sehingga bisa hadir di acara Charter Night pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Presiden Suryanto AUD, Ketua Daerah Helina dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya dalam pembentukan Lions Club Bagan House dari awal persiapan sampai pelaksana acara pelantikan pada malam hari ini. Kami perkumpulan Lions Club Distrik 307 A2 yang berbahagia pada malam hari ini, terkhusus juga klub yang mensponsori yaitu Lions Club Pekanbaru Property beserta seluruh anggota baru dari Lions Club Bagan House yang baru dilantik barusan. Karena dengan dilantiknya Anda semua dalam acara tadi, berarti Anda telah resmi bergabung menjadi anggota Lions Club Internasional yang merupakan organisasi terbesar di dunia. Dengan dilantiknya Lions Club Bagan House, kami telah menambah tangan-tangan pengabdian untuk masyarakat, khususnya masyarakat Bagan Si Api-Api dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan bagian daripada Lions Club Distrik 307 A2 kita ini, di mana distrik kita ini mencakup 4 provinsi dari Nagro, Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau Daratan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Lions Club Bagan House yang telah bersedia bergabung dengan kami di Lions Club dan dilantik dalam acara pada malam hari ini.
Juga terima kasih saya sampaikan kepada Lions Club Pekanbaru Riau Property yang telah mensponsoring klub baru ini. Semoga klub baru ini di bawah kepemimpinan Presiden Suyanto atau Robin dapat membawa klub ini berkembang dan sukses di kemudian hari. Akhir kata, saya selaku Gubernur Perkumpulan Lions Club Distrik 307A2 berharap klub baru ini melalui Presiden Suryanto Aun dan guiding lainnya Feni Fitrianti yang telah ditunjuk sebagai guiding lion Lions Club Bagan Hos dapat mendampingi dan mengarahkan klub baru ini sampai klub ini benar-benar aktif dalam setiap kegiatan klub maupun distrik agar klub ini dapat berkembang dan sukses serta bersinar di masa akan datang. Terima kasih, selamat malam buat fellow Lion semuanya dan para hadirin. Salam pengabdian buat kita semua. Penutupan oleh Ketua Panitia Lion Agus Kurniawan. Selamat malam, terima kasih semuanya. Acara penyerahan charter club sertifikat Lion oleh Lion Club Internasional kepada Lion Club Bagan Hos saya tutup. Pukul jam 9.47. Oke, thank you ya. Nanti saya mau ambil alih dulu karena ada beberapa pin ya yang mau diberikan Niji ya. Ya, para pejabat dulu boleh kembali ke tempat dulu. Baik, saya undang Presiden Suryanto ya, Aun ya, untuk menerima medal dari Gubernur Distrik ya. Ya, Presiden Suryanto. Lion